Dengan ini kita ucapkan bismillah bersama-sama untuk memperjuangkan, untuk menyuarakan kegelisahan, penderitaan kita yang kita rasakan selama ini ke kantor Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Terakhir dari Serang, Banten ke Jakarta. Jadi tidak ada alasan untuk mempertanyakan siapa beliau. Sri Kandinya buruh pekerja Indonesia. Kasih aplaus buat kita semua untuk Ibu Sunardi. Silakan Ibu Sunardi naik di atas mobil komando. Oke, terima kasih kepada kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada siang hari ini kita kembali mendatangi kantor Kementerian Perdagangan. Kenapa? Tadi sudah dijelaskan, ada beberapa hal, bukan hanya sekedar persoalan peraturan Kementerian Perdagangan nomor 8 tahun 2024. Tapi ada hal yang lebih sangat miris. Mendengar pernyataan dari Menteri Perdagangan. Saya tidak mau merubah atau merevisi, walaupun buruh mau menginap atau mau berdemo berhari-hari. Inilah yang menjadi catatan bagi kami dan catatan bagi saya, karena beliau juga warga negara Indonesia yang hari ini kita sampaikan adalah kepentingan rakyat Indonesia, bukan hanya sekedar kepentingan buruh, tapi juga kepentingan mitra bagi buruh adalah pengusaha. Coba bayangkan kalau seorang menteri membuat peraturan memperluas impor. Ini dampaknya supaya semua diingat. Pengusaha tekstil, garmen banyak hengkang. Karena apa? Banyak barang-barang yang diimpor lebih murah dibanding produk anak bangsa. Bayangkan yang hari ini, jangan sekedar bengong, jangan sekedar heran, tapi kalian nantinya juga akan kena dampaknya ini semua. Tapi hari ini bukan hanya tentang tekstil dan garmen. Sebentar lagi kendaraan, mobil, sepeda motor dan yang lain-lain dengan alasan bising dan pencemaran udara ini akan diganti dengan listrik atau baterai. Tapi juga perlu diketahui semua, nantinya setelah diganti itu, karbon atau limbah dari baterai ini akan dibuang di mana? Dan limbahnya atau karbonnya ini justru lebih bahaya dibanding tadi udara dan yang lain-lain. Jangan hanya sekedar untuk menyenangkan investor. Kami juga tidak alergi dengan investor, tapi justru investor ini yang betul ramah dengan rakyat Indonesia. Apakah setelah diganti ini, pernah gak pemerintah atau Menteri Perdagangan ini berpikir tentang rakyatnya yang hari ini sulit mencari lapangan kerja? Memang betul Menteri dan Presiden Joko Widodo sebelum menjadi presiden itu berjanji mempersiapkan
lagi hanya sekedar diam-diam, tapi itu sudah terbuka bagi rakyat. Rakyat tidak bodoh, buruh juga tidak bodoh hari ini. Inilah yang membuat saya datang di tempat ini. Jangan Anda mengatakan siapapun buruh untuk demo. Saya tidak akan bergeming untuk merevisi Peraturan Perdagangan nomor 8 tahun 2024. Rakyat ini sudah banyak persoalan tentang tapera, tentang undang-undang Omnibus Law, dan yang lain-lain. Pajak juga dinaikkan, BBM naik, listrik naik, harga-harga juga naik. Tapi petani kita melarat sulit karena barangnya semua diambil dari impor dari luar. Tapi tidak pernah berpikir bagaimana rakyatnya bisa menikmati kesejahteraan. Itu tidak ada. Maka jangan juga salahkan rakyat. Memang betul kami ini dari lembaga atau kelompok yang terkecil. Tapi kami tetap akan menyuarakan yang benar untuk rakyat Indonesia. Masih banyak lagi persoalan. Tapi kenapa para koruptor itu tidak diapa-apain? Dan juga saya melihat dan mendengar bahwa yang judi online itu akan diberikan bansos, tapi rakyatnya sendiri kelaparan, menderita. Apakah ini pemimpin negara yang dikatakan tinggal beberapa hari sukses? Seharusnya lebih arif dan bijaksana mencari solusi yang hari ini terjadi. Jangan-jangan karena APBN itu defisit, inilah alih-alihnya imporlah, taperalah, yang lain-lain untuk mengumpulkan dana segar untuk menutupi kelemahan, untuk menutupi APBN yang hari ini sudah jatuh tempo untuk membayar hutang, bunga hutang itu sendiri. Tapi semua janganlah juga rakyatnya dicekik, rakyatnya ditindas. Kenaikan pajak, penghasilan buruh dan yang lain-lain. Bagaimana upahnya pun rendah, kenaikan upah pun kecil dan ada juga nggak naik. Di mana negara hadir dalam persoalan rakyat. Hari ini tidak. Justru rakyat diadu domba dengan TNI Polri, dengan yang lain-lain. Kenapa? Ini adalah tidak hanya kasat mata, ini terlihat dengan nyata kondisi hari ini. Inilah membuat darah kami ini mendidih. Bukan sekedar kami ini hanya main-main, tapi ini kita tunjukkan persoalan hari ini dengan kondisi pemilu dan yang lain-lain, di mana pemerintahan Jokowi ini tinggal beberapa hari, berapa bulan ini harusnya lebih mengedepankan. Tinggal berapa bulan cabut undang-undang Omnibus Law dan cabut tapera dan yang lain-lain yang hari ini membuat rakyat menderita, membuat rakyat geram terhadap kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, yaitu Joko Widodo, yang hari ini sama-sama kita ketahui. Mungkin bapak-bapak di depan tidak merasakan, hanya kami mungkin yang rakyat kecil. Tapi kalian harus tahu, saudara-saudara Anda itu juga rakyat biasa. Tidak semua menjadi PNS dan yang lain-lain. Pasti sama nasibnya dengan kita. Jangan dilihat kami datang hanya beberapa orang. Inilah kita tunjukkan bahwa kami konsisten dengan persoalan hari ini. Hari ini saya tagih kepada Menteri Perdagangan, yaitu Zulkifli Hasan, agar keluar menyampaikan apa yang dia buat di media. Tunjukkan kepada kami, kalau Anda betul-betul gentle, kami datang menagih janjimu. Inilah saya datang. Jangan berkuasa
kita ini anak bangsa untuk memperbaiki. Dari mana gitu? Persoalan Kementerian Perdagangan ini bukan hanya tentang peraturan nomor 8 tahun 2024. Yang dulu minyak goreng juga sama, yang lain-lain juga bersangkutan dengan Kementerian Perdagangan. Tapi sampai sehari ini bungkam tidak pernah bergeming soal ini. Jadi hari ini apakah kawan-kawan masih siap, masih sanggup dengan kondisi panas? Karena situasi dan kondisi ini panasnya matahari banyak yang sama-sama kita nikmati. Tapi kepedihan, kepahitan buruh Indonesia itu hanya kaum buruh yang menanggung sendiri-sendiri. Apakah ini pemerintahan hari ini mempertontonkan kondisi hari ini? Ini adalah cermin bagi pemimpin Republik Indonesia dengan pembantu-pembantunya yang kondisi hari ini dipertontonkan kepada rakyatnya seolah-olah peduli terhadap rakyat, tapi nyatanya membunuh secara pelan-pelan. Ini kondisi yang terjadi. Seharusnya ini tidak perlu terjadi. Banyak persoalan di perburuan ini. Di luar sana, di Sulawesi dan yang lain-lain, persoalan yang lain-lain ini akan menjadi malapetaka bagi pemimpin negara ini. Apabila pemimpin negara ini masih pongah, coba tinggal tunggu waktunya. Ini yang harusnya diperhatikan. Harusnya lebih arif dan bijak untuk mengeluarkan statement, tidak asal bicara. Apakah itu seorang pemimpin yang bicara asal ngomong, tapi justru tidak berani kalau kita datangi? Maka saya dengan rombongan ini menunggu apakah Menteri Perdagangan berani bertemu dengan kami. Kalau apabila itu tidak, itu adalah pecundang, bukan petarung. Inilah situasi hari ini. Harapan saya pada teman-teman dari Serikat Pekerja, Serikat Buruh yang hari ini datang mewakili aspirasi kaum buruh yang hari ini ditantang oleh Kementerian Perdagangan. Kami tunjukkan di hadapan kantor Kementerian Perdagangan. Kami tidak takut karena kami berjuang bukan hanya untuk pribadi, tapi untuk kaum buruh Indonesia. Ini yang hari ini perlu sama-sama. Saya tidak akan menyoroti yang lain karena persoalan-persoalan banyak sekali. Para koruptor hari ini juga tidak ada yang betul-betul penanganannya dengan jelas dan tegas. Tapi hanya sekadar lip service. Mana? Kenyataan yang ditangkap hanya tingkat bawah. Yang kroco-kroco, mereka tidak tahu apa-apa. Tapi mereka menjadi martir bagi para koruptor tingkat atas. Ini yang membuat miris bagi kami. Tapi perjuangan butuh keuletan dan pengorbanan bagi kaum buruh Indonesia. Kondisi hari ini kami dari Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia siap berargumentasi, siap untuk bertemu apabila Menteri Perdagangan ada. Jangan berlarut-larut selalu yang disodorkan hanya di tingkat level bawah. Nanti saya akan sampaikan, nanti saya akan jadwalkan. Sampai sehari ini bullshit saya beberapa kali masuk ke tempat ini. Tidak ada satupun yang direspon dengan baik oleh kementerian dari yang sebelumnya dan sebelumnya. Tapi hanya
menginap. Tunjukkan. Jangan salahkan kami, jangan menantang kami. Walaupun saya kecil, kami akan tetap stay di sini. Itu janji kami. Saya rasa itu aja, teman-teman. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh yang melawan. Inilah saklumit yang saya berikan kepada kawan-kawan agar betul-betul kita semangat, betul-betul kita jaga. Saya sampaikan, hari ini kami bukan menjadi provokator, tapi ini tantangan ini saya akan wujudkan dan kami ada di tempat ini. Kembali lagi saya tegaskan itu di media sosial, bukan hanya media sosial yang ecek-ecek. Inilah semua harus mendengar. Apakah betul-betul Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan betul-betul berani untuk menunjukkan muka kepada kami hari ini? Kami tantang dari sini. Tunjukkan kalau Anda betul-betul sebagai warga negara Indonesia, apa yang menjadi tantangan Anda sekarang kami sambut. Ini kami datang menyambut tantangan ini. Saya rasa itu aja. Kepada kawan-kawan, tetap semangat, jangan berkecil hati walaupun kita jumlahnya sedikit dibanding dengan yang lain-lain. Tapi kondisi hari ini kita tunjukkan pada Kementerian Perdagangan betul-betul harus konsisten, harus mau bertemu dan berargumentasi. Alasan apa membuat dia bersikeras? Apakah hanya Kementerian Perdagangan ini hanya mengutamakan pada investor, kepada asing, tapi tidak juga mengedepankan kepentingan rakyat Indonesia? Saya rasa itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum.